Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Oke, jadi sebelumnya hari ini aku beda tempat karena aku lagi nggak bisa pakai tempat yang biasanya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita bisa belajar di mana aja, oke? Dan jadi hari ini kita akan bahas satu teori yang namanya itu archetypes. Teori ini dipelopori sama bapak psikiatris dan juga psikoanalis dari Swiss, namanya adalah Carl Gustav Jung. Jadi archetypes ini adalah gambaran kuno yang berasal dari ketidaksadaran kolektif manusia. Mudahnya bisa dibilang kayak representasi dari pengalaman yang banyak ditemukan pada kisah kayak dongeng gitu ataupun mitos. Bisa dibilang juga kayak dorongan fisik secara nggak sadar dengan dasar biologis yang berasal dari pengalaman berulang leluhur kita. Dan archetypes ini juga dibagi jadi beberapa macam bagian, so let's get to the list. Halo bro. Oke, jadi yang pertama itu adalah persona. Persona atau a mask ini itu adalah personality yang kita tunjukkan sama dunia. Biasanya tuh berasal dari pengalaman atau kepribadian yang mengakomodasikan kita sama dunia luar. Nah tapi nih ya, kalau misalnya kita terlalu mengidentifikasikan diri kita sama personanya kita itu, bisa jadi kita tuh jadi nggak bisa identify diri kita sendiri secara personal. Dan kita jadi terhalang untuk bisa memahami diri kita. Kita juga akhirnya jadi bergantung sama ekspektasi sosial dan kita jadi nggak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau sehat secara psikologis, kita harus bisa mencapai keseimbangan antara tuntutan sosial kita sama diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi nggak boleh sampai timpang. Yang kedua adalah shadow. Shadow ini adalah personality atau kepribadian-kepribadian yang gak mau kita akuin dan terus-terusan kita tutupin dari diri kita dan orang lain. Biasanya tuh kita nggak sadar sama si shadow ini, tapi kita sadar kalau misalnya kita punya personality yang bright gitu. Shadow ini juga terdiri dari kecenderungan yang secara moral itu nggak bisa diterima dan sejumlah kualitas yang konstruktif yang cenderung nggak mau kita akui atau gak mau kita hadapin. Dan untuk jadi manusia yang utuh, kita harus bisa kenal nih sama shadow kita, nerima shadow kita, dan jadiin ini tuh sebagai tantangan buat kita tuh berani menghadapi apa yang sebenarnya tuh gak mau kita akui. Yang ketiga adalah anima. Anima ini adalah feminine side of man. Jadi kata Jung sendiri, ini tuh lebih susah diterima daripada kita nerima shadow. Jadi cuma sedikit laki-laki yang bisa berteman sama animanya dia. Untuk bisa menguasai proyeksi anima ini, laki-laki itu harus bisa mengatasi hambatan intelektual. Mereka harus nyelam ke alam bawah sadar mereka, terus mereka harus sadar dan juga nerima sisi feminim dari kepribadiannya mereka. Menurut Jung sendiri, laki-laki itu baru bisa nerima anima mereka setelah mereka itu bisa bersahabat sama shadownya mereka. Nah anima ini juga mempengaruhi perasaan laki-laki. Jadi ini bisa jadi menjelaskan beberapa perasaan-perasaan yang jatuhnya tuh biasanya kita sangka sebagai irasional. Yang keempat adalah animus. Jadi animus ini kebalikannya dari anima. Dia ini adalah sisi maskulin dari perempuan. Animus ini tuh bisa mempengaruhi gimana perempuan berpikir, walaupun sebenarnya dia nggak bener-bener milik si perempuan itu. Animus ini sebenarnya milik alam bawah sadar yang kolektif. Biasanya dia itu berasal dari pertemuan pertama perempuan sama laki-laki gitu. Dan kalau misalnya perempuan udah dikuasai sama animusnya, gak bisa lagi ada rayuan logis ataupun emosional yang bisa mengubah nilai-nilai yang udah dia pegang sebelumnya. Untuk konten lo ini. Iya, kalau salah nanti saya di ban gak dari YouTube. Nyebar fitnah dan hoax. Yang kelima adalah Great Mother. Semua individu tuh punya archetypes ini, biasanya tuh dikaitkan sama perasaan-perasaan yang negatif dan positif. Konsep ini tuh mencakup gambaran-gambaran ibu sebagai dewi yang juga bisa mewakili sisi penyayang dan juga alamiah dari individu. Yang keenam adalah Wise Old Man. Archetypes ini tuh tentang arti dan kebijaksanaan, jadi kayak pengetahuan sebelumnya tentang misteri dalam hidup gitu. Archetypes ini tuh biasa disimbolkan sebagai guru, filsuf, guru spiritual, dokter, ataupun pendeta. Disimbolkan sebagai pertualangan mencari makna dan kembali dengan kebijaksanaan. Yang ketujuh adalah hero. Jadi perbuatan-perbuatan heroik itu sebenarnya nggak hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang kuat, tapi juga bisa dilakukan sama orang-orang yang tentang. Jung percaya kalau misalnya perilaku heroik itu bisa menyelamatkan kita dari
perasaan penderitaan dan juga bisa jadi model kita untuk kepribadian yang ideal. Dan yang kedelapan, yang terakhir juga adalah self. Jadi self ini yang ngedorong manusia atau individu untuk move toward perfections. Jadi self-realization tentang kesatuan, keseimbangan, dan juga keutuhan. Dan itu tadi dia 8 archetypes dari Carl Gustav Jung. Aku harap video ini bisa bantu kalian untuk lebih paham lagi sama diri kalian dan orang lain. Kayak biasanya, ayo sebarkan ilmu psikologi sebagai ilmu yang menyenangkan untuk dipelajarin oleh masyarakat. Yay! Thank you for watching this video. I hope you guys enjoy and see you guys on the next videos. Bye-bye!